Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Video ini dibuat dalam rangka pelaporan hasil penelitian yang diselenggarakan oleh Bima Dikti Saintek. Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat-Nya lah sehingga penelitian kami dapat terselesaikan dengan baik. Melalui video ini, saya secara khusus mengucapkan terima kasih kepada Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Republik Indonesia yang telah memberikan bantuan operasional perguruan tinggi kepada Universitas Atmajaya Makassar melalui penelitian kami yang berjudul Manajemen Rantai Pasokan Hijau pada Perusahaan Kecil dan Menengah dan dampaknya terhadap kinerja ekonomi dengan mempertimbangkan kondisi lingkungan. Prioritas riset ekonomi hijau, skema penelitian fundamental reguler, strata riset dasar TKT 3. Perkenalkan, saya Bernadette Tongli, sarjana ekonomi, magister sains, PhD, selaku ketua peneliti dan anggota peneliti 1, Yohanes Pangieso, SE, MSc, dan anggota peneliti 2, Abner Tahendrika, SEMM. Manajemen rantai pasokan hijau bukan lagi sekedar tren, melainkan kebutuhan untuk masa depan yang berkelanjutan. Konsep yang mengintegrasikan aspek-aspek lingkungan ke dalam manajemen rantai pasokan mencakup desain produk, pengadaan, pemilihan bahan baku, proses manufaktur, pengiriman produk akhir ke konsumen, hingga pengaturan alur produk setelah digunakan oleh konsumen. Perlu diidentifikasi apakah telah diimplementasikan di Sulawesi Selatan. Implementasi manajemen rantai pasokan hijau yang telah diidentifikasi apakah telah berdampak pada penghematan biaya, peningkatan citra perusahaan, dan pengurangan risiko hukum dan keuangan. Perusahaan yang mengadopsi strategi manajemen rantai pasokan hijau ini tidak hanya berkontribusi pada perlindungan lingkungan, tetapi juga membuka jalan menuju efisiensi operasional yang lebih baik, pengurangan biaya jangka panjang, serta meningkatkan daya saing di pasar global yang semakin sadar lingkungan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak manajemen rantai pasokan hijau dan pertimbangan kondisi lingkungan terhadap kinerja ekonomi usaha kecil dan menengah di Kota Makassar. Selain itu, penelitian ini juga mengidentifikasi konsep dasar dan menelusuri kajian teori tentang manajemen rantai pasokan hijau yang melibatkan sumber daya hijau dan sistem informasi hijau melalui pendekatan pembelian hijau, logistik balik, kolaborasi lingkungan, dan dampaknya terhadap kinerja ekonomi dan kinerja lingkungan. Teknik pengambilan sampel menggunakan metode purposive sampling dengan menerapkan kriteria sampel bagi manajer UKM yang secara konsisten telah menerapkan rantai pasokan hijau mulai dari pemasok hingga konsumen dalam melakukan operasi perusahaan selama 3 tahun terakhir. Kuesioner disebar dengan menggunakan QR Code pada saat dilakukan forum discussion group. Dikirim melalui WA group dan WA individu para manajer dan pemilik perusahaan yang tergabung dalam profesional usahawan Katolik, kelompok Marriage Encounter, kelompok himpunan pengusaha muda di Makassar, di mana anggotanya adalah para pengusaha dan pemilik UKM di Sulawesi Selatan. Selain itu, peneliti juga mendatangi beberapa manajer UKM yang teridentifikasi telah memenuhi syarat sebagai responden sesuai kriteria sampel. Jumlah kuesioner yang diisi dan dikembalikan sebanyak 157 kuesioner. Data yang dikumpulkan berupa tanggapan responden terhadap manajemen rantai pasokan hijau yang berbasis sumber daya manusia dan sistem informasi teknologi hijau
dan dampaknya terhadap kinerja ekonomi dan lingkungan melalui tata kelola pembelian hijau, logistik balik, dan kolaborasi lingkungan. Pada bulan Juli dan Agustus 2025, peneliti melakukan perencanaan pengumpulan data dengan melakukan pertemuan dengan para pengurus komunitas ME, pengurus profesional usahawan Katolik Makassar, dan para pengurus Himpunan Pengusaha Muda Indonesia di Makassar, di mana sebagian besar anggotanya adalah pemilik UKM dan pengusaha di Kota Makassar. Selanjutnya, pada tanggal 26 Juli 2025, peneliti bekerja sama dengan komunitas ME mengadakan jalan sehat yang diikuti oleh para pengusaha dan pemilik UKM di Kota Makassar dan sekitarnya, di mana peneliti memanfaatkan momen ini untuk pengumpulan data dengan cara penyebaran kuesioner menggunakan Google Form dan scan QR Code. Selama bulan Agustus 2025, peneliti melakukan pengumpulan data melalui fokus group discussion dalam rekoleksi keluarga bersama komunitas ME di beberapa tempat di Makassar, Parepare, dan Tanah Toraja. Data yang terkumpul dianalisis menggunakan aplikasi Smart PLS versi 4.0. Hasil analisis menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara manajemen rantai pasokan hijau berbasis sumber daya manusia terhadap kinerja ekonomi melalui pembelian hijau, logistik balik, dan kolaborasi lingkungan. Selain itu, manajemen sumber daya manusia hijau juga mendorong peningkatan kinerja lingkungan secara tidak langsung melalui praktik hijau. Hasil analisis juga mengindikasikan bahwa penerapan sistem ekonomi hijau secara signifikan berpengaruh terhadap peningkatan kinerja ekonomi dengan perantara strategi pembelian hijau, logistik balik, dan kolaborasi lingkungan. Di lain pihak, sistem informasi hijau yang diterapkan secara optimal mampu mendorong tercapainya kinerja lingkungan yang lebih baik melalui aktivitas-aktivitas berbasis keberlanjutan. Hasil pengujian menunjukkan bahwa baik manajemen sumber daya manusia hijau maupun sistem informasi hijau memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja ekonomi dan kinerja lingkungan dengan peran mediasi, pembelian hijau, logistik balik, dan kolaborasi lingkungan. Penelitian ini merekomendasikan agar UKM dapat meningkatkan sumber daya manusia hijau dengan mengadakan pelatihan terkait praktik ramah lingkungan kepada karyawan, perbaikan sistem informasi melalui informasi lingkungan yang tersedia dan dapat diakses oleh stakeholder, dalam hal ini pemasok, pelanggan, dan pemerintah. Memiliki sertifikat lingkungan pada pembelian bahan baku, menerapkan logistik balik melalui pengumpulan kemasan bekas dari pelanggan atau distributor, informasi terkait praktek ramah lingkungan dibagikan kepada mitra bisnis, melakukan integrasi tujuan lingkungan ke dalam strategi perusahaan sehingga dapat menciptakan produk ramah lingkungan yang dapat meningkatkan penjualan perusahaan dan daya saing produk di pasar global. Diharapkan pula terjadi peningkatan kesadaran dan implementasi praktek ramah lingkungan di berbagai industri, termasuk melalui pengembangan kebijakan lingkungan dan promosi teknologi hijau yang harus dilakukan untuk meningkatkan adopsi rantai pasokan hijau secara luas di Indonesia. Hasil penelitian yang ada saat ini berupa artikel dan telah dikirim dan akan dipublikasikan di Jurnal International Economic Annals 21 sebagai luaran wajib dan Jurnal Nasional Aksioma sebagai luaran tambahan. Hasil penelitian ini telah diseminarkan pada tanggal 19 September 2025
dan dikoordinir oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat Universitas Atmajaya Makassar. Melalui video ini, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terselenggaranya penelitian ini, khususnya kepada yang pertama, Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi melalui BIMA Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi yang telah memberikan bantuan pendanaan demi terselenggaranya penelitian ini. Yang kedua, kepada Rektor Universitas Atmajaya Makassar dan Yayasan Perguruan Tinggi Atmajaya yang telah memfasilitasi peneliti sehingga penelitian ini dapat terlaksana dengan baik. Yang ketiga, Ketua dan Sekretaris Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Atmajaya Makassar yang telah membantu peneliti agar pelaksanaan penelitian dapat tercapai dengan baik. Yang keempat, kepada Koordinator ME Distrik 9 Makassar yang telah membantu dalam pengumpulan data melalui program Jalan Sehat dan Rekoleksi Keluarga. Yang kelima, kepada pengurus profesional usahawan Katolik Makassar dan pengurus Himpunan Pengusaha Muda Indonesia Makassar yang telah memfasilitasi peneliti untuk pengumpulan data. Yang keenam, kepada semua pihak yang telah membantu penyelesaian penelitian ini. Semoga bantuan Bapak Ibu mendapat pahala dari Tuhan Yang Maha Esa. Demikianlah pemaparan kami terkait penelitian yang kami laksanakan selama tahun 2025. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan dalam penyampaian kami. Terima kasih.